nama Tuhan orang lain lo sembarangan lo, YHWH YHWH. Sejak kapan nama Tuhan Yahudi YHWH? Parah nih Kristen. Memang nama Tuhan Yahudi asli realnya dia tidak perkenalkan ketika Yakub bergumul dengan ini pula dia nih Tuhannya real Yahudi tidak dia perkenalkan. Berarti kalau aku Yahudi nggak tahu nama Tuhannya gitu. Parah. Sabar dulu. Kau nggak akui YHWH itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan? Enggak, aku nggak kenal YHWH. Ya. Apa pula YHWH? Aku kenal YHWH. Sabar. Mengumpamakan alegori itu artinya berarti kau mengumpamakan Tuhan kau seperti binatang atau enggak? Jadi begini. Anak domba contoh. Jika tahta anak domba, lalu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah penebus dosa manusia. Bukanlah Yesus itu jadi biri-biri, bukan begitu kan? Nggak ada juga Bang Mesia mengatakan kenapa kau katakan Tuhan kau itu binatang. Yang ditanya Bang Mesia, kenapa kau menyamakan Tuhan kau dengan binatang itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Enggak lah, YHWH itu siapa? Mana ada dikenalkan kami YHWH? Siapa YHWH? Mana aku tahu YHWH? Emangnya kau pikir orang Yahudi nama Tuhannya YHWH? Sejak kapan orang Yahudi mengatakan nama Tuhannya YHWH? Ada aja. Tidak pernah orang Yahudi menyebutkan satupun nama Tuhannya YHWH. Bahkan mereka tidak pernah melafazkan kata-kata itu. Yod Hevave itu tidak pernah mereka lafazkan. Jangan asal lah menyebutkan nama Tuhan orang lain lo sembarangan lo, YHWH YHWH. Sejak kapan nama Tuhan Yahudi YHWH? Parah nih Kristen. Memang nama Tuhan Yahudi asli realnya dia tidak perkenalkan ketika Yakub bergumul dengan ini pula dia nih Tuhannya real Yahudi tidak dia perkenalkan. Berarti kalau aku Yahudi nggak tahu nama Tuhannya gitu. Parah. Sabar dulu. Kau nggak akui YHWH itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan? Enggak, aku nggak kenal YHWH. Ya. Apa pula YHWH? Aku kenal YHWH. Sabar. Musa itu menyembah Yahweh. Coba tunjukkan sama aku dalil Musa pernah menyebut kalau dia menyembah YHWH. Siapa rabi mana yang pernah berkata nama Tuhan kami YHWH?
Kau jangan lagi ini loh. Sudah nama Tuhan kau ganti-ganti dari Yeshua jadi Yesus. Jangan Tuhannya orang Yahudi pula kau ganti-ganti namanya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi aku udah Minimal pernah ngomong katanya sama sama orang Billy. Yahudi. Bentar Nggak dulu. percaya aku kalau aku pernah ngomong sama Billy, aku nggak percaya kalau aku udah tunjukkan videonya Billy ngomong apa. Apalagi kau bilang-bilang Billy aja mengakui lebih tapi ini lucu Kristi Gabriel nih. Aku kutunjukkan video si Billy mengakui tadi. Kau ngaku-ngaku apa? Aku nggak percaya. Kristen banyak berbohong. Nggak percaya aku. Oke lah, oke. Kayaknya kau berkelit banyak kau nggak tegas. Dikatakan berkelit sama orang Kristen pendusta nggak masalah. Iya. Sekarang kau nanya ke aku biar aku jawab betapa tidak berkelitnya aku. Coba tanya sama aku. Coba kau tunjukkan sama aku kapan Musa menyembah kepada Yesus. Tentang kekristenan lah, biar jangan berkelit-kelit. Kapan Musa menyembah Yesus? Banyak kali ceritamu. Tidak ada. Kau pulang ngatur. Ya udah berarti Tuhan kau sama Musa beda. Udah clear apa lagi? Ribet kali. Yang Kristen saya yang nanya deh. Boleh. Nggak, Kak, itu udah Boleh. komparasi. Bentar Kak, tadi itu kan udah jelas Kak, dia menuntut kita. Sementara yang ditanyakan iman Yahudi. Sebenarnya lo dia bilang nanya iman aku, kan nanya imanku Tuhanku Allah. Kalau mau tanya Enggak. Yahudi. Nah, Ya dia begini bilang kok kau ganggu. Aku lagi menjelaskan sama Mbak Mesia. Silakan. Sementara tadi kau sudah telah mengatakan Tuhan kau dengan Musa beda, kan nggak tahu malu itu. Udah lanjut Mbak Mesia jadi ini sekarang nanya. Boleh. Bang Gabriel, Boleh. dengan Roh Kudus apa yang di dalam diri abang sehingga nyamakan Tuhan abang dengan binatang? Oh, pertanyaanmu salah soal. Jikapun dikatakan anak domba itu alegori, artinya perumpamaannya itu, kiasannya itu. Ya kan menyamarkan itu. Saya pakai Enggak begitu, makanya terkadang Islam ini membaca Alkitab itu kita berbenturan karena memahami Alegori itu artinya apa, Gabriel? Alegori itu artinya apa? Mengumpamakan alegori itu artinya berarti kau mengumpamakan Tuhan kau seperti binatang atau enggak? Jadi begini. Anak domba contoh. Jika tahta anak domba, lalu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah penebus dosa manusia. Bukanlah Yesus itu jadi biri-biri, bukan begitu kan? Nggak ada juga Bang Mesia mengatakan kenapa kau katakan Tuhan kau itu binatang. Yang ditanya Bang Mesia, kenapa kau menyamakan Tuhan kau dengan binatang itu loh? Dengan Roh Kudus apa yang sehingga abang itu bisa menyamakan seorang yang abang sembah itu sebagai binatang gitu? Pakai Roh Kudus apa gitu? Aku nggak menyamakan. Siapa yang menyamakan? Mana ada menyamakan diri dengan binatang? Alegori itu tadi kau sudah sepakati bahwa alegori itu menyamakan. Nah, diumpamakan itu menyamakan nggak? Menyamakan nggak? Loh, kau kuumpamakan seperti bulan, berarti menyamakan kau dengan bulan nggak? Macam mana perumpamaan itu apa? Umpama. Kok kayak gini kau nih? Perumpamaan nih. Kok kayak gini bahasa Indonesia orang ini nih? Perumpamaan KBBI. Ulang lagi apa? Nih umpama nih kau tengok umpama nih. Kau tengok umpama nih bahasa Indonesia nih. Waduh parah ini. Nih. Mengumpamakan, menjadikan persamaan, perbandingan, sama halnya dengan bagaikan, seakan-akan, yang diandaikan, ya. Andai kata memakai perumpamaan, ya, persamaan. Nih, KBBI loh ini. Nah, ketika kau menyamakan Tuhanmu dengan hewan, yaitu kau umpamakan dia seperti hewan, Roh Kudus apa itu? Itu pertanyaan Bang Mesia. Ya, memang itu tertulis, dia disebut anak domba Allah. Ya udah, berarti memang disamakan Tuhannya sama binatang. Berarti Roh Kudus yang sama bangnya. Roh Kudus yang selama ini abang punya. Roh Kudus ya, roh dari Allah, Roh Kudus. Ya, Tuhannya kan dalam diri abang kan adanya. Berarti emang Tuhannya yang nyamain gini, berarti Tuhan Roh Kudus menyamakan Tuhan Yesus dengan binatang. Itu sebetulnya. Sekarang Bang, kita lepas Roh Kudusnya. Menurut abang bagus nggak? Diri abang sendiri, jangan lepas dulu Roh Kudusnya ya. Kita lepaskan doktrinnya. Bagus nggak orang yang kita angkat jempol, kita nyamakan dia dengan binatang? Abang yang jawab, bukan Roh Kudus. Kenapa jadi aku menghakimi Alkitab? Memang itu tertulis di Alkitab. Orang ditanya menurut Anda kok menghakimi menurut abang, jangan tinggalkan dulu
Oh bagus ya. Enggak, kayaknya jawabannya masih sama dengan Roh Kudus, Bang. Lepas dulu Roh Kudusnya. Bagaimana cara melepas, kau pikir macam lepas sepatu? Enggak, abang tinggalkan dulu Roh Kudusnya. Abang jawab dulu secara logika manusia biasa. Roh Kudus itu seperti baju. Karena dia sama Roh Kudusnya itu sama kayak Kak Mesia, Bang Mesia sama. Dia Roh Kudus sama Roh Kudusnya kan sama. Dia si Gabriel, bentar. Ya udah, si Gabriel ini dengan roh Tuhan di dalam dirinya sama-sama menyamakan Yesus dengan binatang. Udah gitu aja, nggak usah ribet-ribet kita. Ya, kita sapa dulu ya. Tidak sama sih aku jawabnya. Udah, kita sapa dulu yang lain ya. Ini ada. Ya, selamat malam. Ya Pak, agamanya apa Pak? Oten Bu, oten. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Iya, Umi kan punya literasi yang bagus. Umi bisa kasih pengertian saya singkat tentang surah Maryam ayat 17, Bang? Umi. Apa poinnya mau Surah ditanyakan di situ, Maryam Pak? ayat 17. Ya, poinnya apa yang mau ditanyakan di situ? Ruhana. Ruhana. Ruh Allah, Kalau ruh milik Allah. Kemenak Allah, kalau kemenak itu ruh kami, ya, ruh Ya, kami ruh menjelma milik menjadi Allah. manusia yang sempurna. Nggak ada di situ. Kau Ya, jangan kurang ajar. Kau bertanya aja Pak. Aku paling nggak suka kalau ada orang Kristen bertanya tapi menyimpulkan. Coba Uni baca. Sejak kapan di dalam Al-Quran Coba Uni dikatakan baca. roh kami, roh Allah? Jangan begitu. Coba Uni baca Maryam Nah. 17. Oh, malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Iya, malaikat Jibril. Jangan katakan itu bisa. Ruhana itu bukan malaikat Jibril, Uni. Ruhana itu ruh Allah. Iya, malaikat Mana Jibril Ruhana? betul. Iya, malaikat Jibril itu ruhnya milik Allah. Kok tahu? Nih, kutunjukkan kau datanya nih. Ruh dan malaikat itu berpisah. Coba kau tunjukkan, Uni. Ini kutunjukkan sama kau ya. Kalau pernyataan Al-Quran bahwa Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril, ya. Nih. Ruhana, literal ruhana. Ruhana itu ruhnya Allah. Aku ini hamba Allah. Jangan kau bilang ketika Baitullah Allah adalah bait, Allah adalah rumah. Sepatuku Saya tahu. jangan. Aduh, Mengerti, diam Umi. dulu lah. Kalau kau tidak mau dengarkan jawabanku tidak apa-apa, tapi jangan kurang ajar. Kurang ajar itu menyimpulkan sendiri tanpa mau mendengarkan jawaban saya padahal kau bertanya sama saya. Kan aku yang capek. Capek aku menjawabnya. Kau bantah tanpa ilmu. Kalian Aduh, itu diam dalam dulu. Jangan kayak anjing. Anjing turun aja lah, anjing di bawah ya. Nggak suka aku ada anjing di sini. Kan aku bilang Kristen, jangan kayak anjing. Aku nggak bisa bahasa anjing. Ngobrolnya, aku nggak pandai. Mereka Nggak enak gitu loh. gimana Ngomong-ngomong di bicara bahasa tinggi, bahasa binatang saja mereka nggak bisa ini. Enggak, si Kristen ini menganggap gini, Baitullah berarti rumah adalah Tuhan. Sepatuku, aku adalah sepatu. Ruhana, ruhku, berarti aku adalah roh. Kan memang mereka tuh memang pokoknya kepengen kali menyembah roh sama menyembah manusia berkelamin gitu loh. Nggak bisa mereka itu tanpa menyembah manusia dan menyembah roh tuh nggak bisa. Pokoknya kita harus sama mereka. Malaikat Jibril pun mereka bilang Allah. Emang Kristen itu memang nggak puas kalau tidak menyembah manusia beranus, menyembah ruh gitu loh. Terus mereka paksakan pula kita bodoh seperti mereka. Sejak kapan dikatakan ruhana itu adalah Allah? Malaikat Jibril itu adalah roh, Ruhul Kudus. Ya. Di-mute dulu Pak. Papa di-mute dulu ya, bentar. Nih. Coba ini kan Abang Ambum ini kan dari pesantrennya. Coba dia Oh iya, tanggapin dia dari debat kecil ini. Bentar kita kasih dalil dulu. Ya, bentar. Oh iya, nanti Ambun kalau mau nambahin. Pertama ya, Quran surah Al-Baqarah ayat ke-87. Kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti dan kami menguatkannya dengan Ruhul Kudus. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 253, kami menguatkan Isa dengan Ruhul Kudus ya. Dan seluruh ulama Islam maupun At-Tabari maupun Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Ruhul Kudus ini adalah Jibril. Dasarnya mana?
Asyuara ayat 193. Ruhul Alamin menurunkannya ke dalam hatimu Muhammad. Lalu dalam Quran surah Al-Baqarah 97, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka sungguh dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Tiba-tiba anak anjing naik ke sini bilang, itu bukan. Ilmu nggak ada, ngomong pun nggak jelas. Kita ngomong dia potong, betul-betul kayak herder. Kita yang jawab dia nggak terima loh. Iya, Kita yang nggak jawab dia terima. Padahal mereka nyamakan tuannya dengan binatang, mereka nggak Iya. mengerti. Karena gini loh, kalau aku tengok mental Kristen ini ya, mereka sebenarnya udah tahu menyembah roh dan menyembah manusia itu perilaku yang tercela gitu loh. Takut mereka ketahuan, bapak kau yang ketahuan. Mana ada kami pernah berselisih tentang Ruhul Kudus itu apakah Tuhan atau malaikat Jibril. Kau pikir kami kayak kalian Kristen? Tapi itu Oke, kan bahasa apapun- tinggi, Dek. Iya, dia nggak paham. Kalau Iya, Kristen ini menganggap bahasa baitullah hewan dengan Tuhan aja mereka nggak bisa nggak bisa bedain. Kayak gini nih, baitullah, bait Allah, saifullah, pedang Allah, berarti pedang adalah Allah. Ruh ana, berarti ana adalah ruh. Sepatuku, sepatu aku, berarti aku adalah sepatu. Bajuku, kalau Allah berkata ruhku, kata Allah, oh berarti Allah itu adalah ruh. Karena si Kristen tadi kalau dia mengatakan sempakku, maka aku adalah sempak. Gitu. Yang bahaya gini Uni, yang bahaya itu kalau dia kan dikatakan dalam Bible kan mengandung dari Roh Kudus gitu kan. Nah, itu. Itu katanya yang dikandung adalah Roh Kudus. Berarti kalau ibuku mengandung dari bapakku, itu yang dikandungannya itu bapaknya berarti. Bapak itu yang dikandungan. Kan mengandung dari Roh Kata Kudus, Mikana katanya ya? Roh Kudus itu iya gitu. Kata Mikana kan iya. Roh Kudus itu juga Bapak. Jadi Jadi banyak ketika- kerjaan nih, jangan sakit-sakit kalau gitu. Masih banyak konten yang berkeliaran. Sudah kau naik, kutanyakan kau pertanyaan dulu ya. Naik kau sini. Tapi kau jangan motong-motong aku bicara. Oke. Siap. Ayo juga nih, ayo juga. Enggak, aku Mari kau kita mau lihat. apa ini? Dengar. Dalam kitab Sebentar, Uni. betul-betul Ruh kayak dan malaikat. anjing. Kayak jangan kayak anjing, Gantian. serius. Diam dulu. Kau yang gantian dulu, aku yang ngomong dulu. Diam dulu, jangan kayak anjing. Lo aku udahi. silakan, Ya. silakan. Diam dulu kau. Kalau Kristen berani mengatakan ruh Allah adalah Allah, ruh Allah adalah Allah, maka Tuhan kalian iblis. Nih, aku tunjukkan ya. Berarti Tuhan kalian iblis. Nih. Teman-teman perhatikan ya, kalau Kristen mengaku kalau ruh Elohim artinya Elohim adalah ruh, maka Tuhannya iblis. Nih, aku tunjukkan datanya. Bukan takut, kau berisik, nggak bisa kau, memang kau kayak anjing, udah dibawa aja kau anjing. Anjing dibawa aja, nggak bisa diajak ngobrol, susah. Orang kita ngomong, nah kau tengok nih. Nih ya kan, kau tengok nih Tuhan kau iblis. Nih. Ruh jahat daripada Tuhan, ya. Berarti kita lihat dalam Sefarianya teman-teman. Tar. 1 Samuel 16-14. Bentar, kita lihat dulu. Ya, Oh, Tuhan punya ruh jahat ya di mereka itu. ada ruah ra'ah Elohim, ruah Elohim, ruah ra'ah ada. Bentar ya. Bentar. Ada blunder mereka kalau mereka Iya, paksa. Nggak, kalau mereka paksa bahwa roh Elohim artinya Elohim adalah roh, berarti Tuhannya juga iblis. Ada itu dalilnya aku. Berarti kalau dia mau paksa begitu berarti Yesus itu binatang kan? Sebenarnya kayaknya menyamakan Yesus dengan binatang kan mereka. Memang mereka menyetarakan Yesus dengan binatang. Nih 1 Samuel 16 nomor 14 Sefaria. Satu kata kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya keren banget loh. Samuel 16 nomor 14. Oh, malah dibilang bahasa itu Greek yang lebih bagus deh. Kacau katanya penterjemahan Iya, dari Greek itu kacau Iya, semua. makanya dia mau ngambil Greek aja. Kemarin Kevin bilang gitu, Greek aja ambil. Nah, ya sudah kalau gitu. Kalau di Greek deket kakak. Tapi gak tau lah biayanya mana yang lebih ini. Lihat aja nanti lah. Ini Fatin juga udah mau masukin 16, 14. Bentar lagi mau maghrib di sini.
Nah nih, ya. Mana nih? Bentar. Gofur bentar lagi ini maghrib, ambil alih ya. Berua. Masih sakit dia, nggak dikirim uang buah ke dia? Udah. Udah. Udah aku bentar ini belum sholat dulu bentar. Ini mau sholat juga. Ini mau sholat juga. Nih. Ruah ra'ah Elohim. Nah, ini ruah ra'ah Elohim nih. Nih aku bacain bahasa Ibraninya ya. Ya, mana nih ruah? 14 tadi mana nih? Ruah ra'ah Elohim. Nih. Ruah ra'ah me'et yet hevave. Nih, Tuhannya juga iblis tuh. Tuhannya iblis tuh. Roh jahat daripada Allah. Iya. Jadi kalau Kristen-Kristen ini memaksa bahwa roh Allah adalah Allah, ya udah roh iblis daripada Tuhanmu ya Tuhanmu berarti. Tapi coba nanti disuruh dia naik itu. Jadi begini, kalau itu nggak bisa, jangan samakan, jangan kutip kitab kami, jangan dijawab pakai kitab kami malu. Kok kau tampar kami dengan kitab kami? Itu Kristen-Kristen tuh begitu dia. Kelakuannya begitu, evil spirit ya. Jadi gitulah kelakuan si anak-anak dewa ini guys. Ketika dia paksakan parameternya ke kita, sejak kapan kita kayak gitu cara berpikirnya? Baitullah, rumah Allah, berarti Allah adalah rumah. Saifullah, pedang Allah, berarti Allah adalah pedang. Berarti kalau kau sempakku katamu, berarti kau bilang kau adalah sempak. Ya kan? Ruhku kata Allah, berarti Allah adalah ruh. Ya udah kalau gitu kalau suatu saat kau bilang sama binimu, mana sempakku, berarti kau sempak menurutmu. Itu konsekuensinya. Itu jin apa di dalam tubuh mereka itu dia ya? Jin ini sih, itu ruah ra'ah itu. Karena dalam diri Tuhannya juga ada penjahatnya tuh. Ruh jahat daripada Tuhan. Ruah ra'ah Elohim nih ada loh. Ruah ra'ah Elohim. Tuhan juga punya roh jahat loh. Nih. Jadi bohong kalau mereka bilang Tuhannya nggak punya roh jahat tuh. Nih. Ruah ra'ah me'et yot hevave. Ketahuan apa ketahuan? Sejak kapan ada satupun orang Islam yang bilang ruhana itu adalah Allah? Allah menjelma jadi daging. Yang menjelma itu malaikat. Ya kalau nggak terima kok emangnya kami emangnya aku harus gimana gitu? Orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Itu mereka tergoncang, itu pengikut Edis kali deh. Enggak, sebenarnya gini loh kak, kalau kita lihat psikologinya kak, mereka itu tidak mampu membantah argumen kita. Supaya mereka tidak terlihat bodoh, mereka buktikan bahwa kita juga penyembah makhluk gitu. Nah jadi mereka cari remis, namanya cari remis. Mereka menyembah roh sebenarnya itu tak bisa dibantah lagi karena di Bibelnya begitu. Maka untuk membuat penyembahan ruh itu tidak memalukan, mereka paksa kita juga menyembah ruh. Padahal tidak ada pernyataan Allah itu ruh. Allah di situ ruhana, ruh kami, ruh milik Allah. Tapi dia nggak mau kan? Pokoknya ruh itu adalah Tuhanmu. Kenapa? Karena dia animisme, dia penyembah ruh. Tuhannya roh melayang-layang di atas air. Karena dia jijik dengan penyembahan kepada ruh, tapi nggak bisa bantah, ya udah samain aja deh sama orang Islam, paksa aja orang Islam. Mereka itu kan penyembah binatang, domba itu. Sebenarnya mereka tuh penyembah manusia yang dianggap binatang, penyembah ruh yang berbentuk burung merpati, penyembah manusia yang terkutuk, penyembah Tuhan yang jadi manusia. Sebenarnya itu sih orang Kristen itu penyembah manusia yang terkutuk, penyembah manusia yang pernah mati, penyembah ruh yang berbentuk binatang, penyembah ruh yang melayang-layang. Itu sebenarnya. Kasiannya. Apalagi mereka terguncang dengan katanya Yesus itu karya iblis itu ya. Penyalipan karya iblis menurut penyalipan Edis. karya iblis. Jadi iblis di dalam agama Kristen itu ada karya. Ada manfaatnya iblis untuk kepentingan agama.
dengan doktrin yang dibawa oleh Edis itu Kristen itu kalau seandainya ditranslate ke bahasa Inggris hancur Kristen itu. Soalnya Edis tidak ada. Mesia danain aja lah. Kita danain Edis supaya menginjili gitu. Kita kasih tunjangan wifi gitu. Iya, Jadi wifi. Edis kita kasih Edis tunjangan wifi karena dia telah berhasil membuktikan bahwa Yesus punya Tuhan. Iya juga ya. Iya, boleh tuh ya. Iya. Kita sapa dulu nih. Halo Papa. Papa privat. Halo Papa privat, dibawa dulu ya. Jadi teman-teman, orang Kristen itu harus kita akui, jangan dibal-bal lagi lah. Aku mau berhenti membal-bal Kristen. Jujur aku ada timbul rasa sedih, kasihan, lebih cenderung ke kasihan gitu loh. Karena di Kristen dah babak belur. Datang mengidolakan Edis, dihancurkan lagi argumen keagamaannya. Disupport Edis, kasih uang 6 miliar sama Edis, penyalipan karya iblis. Temen Kristenku di kampus ngamuk-ngamuk ada statement Yesus punya Tuhan. Iya, Islam takut sama kau ya. Ustadz Abdul Somad aja takut sama kau karena kau rabies. Takut kami sama kau. Ada 3 yang kutakuti, anjing gila, orang gila, yang ketiga kau bungsu. Takut aku, dah ya. Takut kami. Imam Syafi'i mengatakan kami nggak boleh berdebat sama orang bodoh. Menurut kau sempakku, sempak adalah aku, kan gila kau itu. Ada pula kata-kata sepatuku, berarti aku adalah sepatu. Cuma dalam menafsir kau. Dan menurut dia kan begitu. Ruhana kata Allah, ruh kami, berarti kami adalah ruh kata dia kan. Makanya pas dia bilang, "Dek, ambilkan sempakku, Dek," katanya. Berarti abang adalah sempak. Kan gila. Udahlah, menang aja lah kau. Kalau kau pengen menang kalah, ya udah kau menang aja, takut kami. Aku bilang aku takut sama 3 hal. Anjing gila, orang gila, terus kau yang ketiga. Tapi dulu aku takut sama BENCONG teman-teman. Aku kalau udah ada BNC aku kabur. Aku Makanya takut dicium. waktu Bang Loding cerita katanya ada Oten cilaka, kena kepala, dibawa ke rumah sakit, dokternya kaget nggak ada punya otak. Kaget. Enggak, kalau cerita Bang Loding gitu, kalau cerita yang di dokter yang tempat aku tuh bukan gitu. Kan ada Oten, kepalanya kejedot, dibawalah ke rumah sakit. Terus ayolah kita operasi kata dokternya kan. Terus pas dibuka otaknya, seluruh dunia ditelepon lah, NASA semua ditelepon, NASA, ahli ini ahli itu ditelepon. Soalnya baru kaget orang melihat, oh kayak gini otak bentuknya kalau nggak pernah dipakai gitu loh. Ini harus dibudidayakan otak yang nggak pernah dipakai. Karena otaknya beda dengan otak-otak yang pernah dipakai. Kita masuk ke God spot sih. Sebenarnya kita baru bisa ambil tim ahli. Kok double ya, Dek? Enggak, kakaknya double. Iya, harus ada tim ahli yang meneliti otaknya mereka. Karena Iya. bagaimana bentuk otak yang nggak pernah dipakai? Gitulah. Pak kaget dokter kan, wah keren nih katanya kan. Otak ini ajaib katanya. Kenapa? Iya kok. Oh ini bentuk otak yang nggak pernah dipakai ya katanya. Sebenarnya kurang tepat kalau nggak pernah dipakai ini. Lebih Terus? tepatnya itu belum di unboxing, Oh iya, masih ada ininya ya, masih ada bubble wrapnya. bubble wrapnya. Dada aja. Tuh. Jadi kalian teman-temanku ya, suatu saat kalau kalian ngomong sama orang Kristen, hati-hati loh. Jangan pernah kalian bilang mana bajuku. Jangan, hati-hati. Nanti kalian dituduh baju sama mereka. Ya. Mana sepatuku? Hati-hati loh, kalian nanti dijemur sama mereka. Karena berkata sepatuku, kamu adalah sepatu. Gitu. Ya. Nah lanjut. Nah, di dalam kitab teman-teman kita Karesteng, yang kata yang tepat ruah Elohim itu ada nih. Mak, singgalik yang bikin kerja pakai laptop nih. Kakak udah kerja lagi depan laptop. Lagi lihat ini dalam ilmu saraf neuroscience. Neuroscience.
Iya. Jadi ada di bagian otak yang di Oten ini sehingga mereka sebutin Yesus sebagai binatang ini dia. Makanya kita cari coba bodoh. Sebenarnya kita bantu mereka loh. Ya iya. Kalau pemerintah izinkan kan Oten di Indonesia kan banyak tuh yang nganggur tuh. Kan? Kita buka-buka aja kepalanya satu-satu, kita lihat otaknya. Dijadikan kelinci percobaan kan lumayan tuh, bisa bantu yang lain, anak cucu mereka. Makanya nih udah tau lah, aku pusing mikirin. Bukan gitu ya, sebenarnya kita tuh patut kasihan tuh sama teman-teman Kristen nih. Iya, makanya karena kasihan itu, makanya kita harus ini. Jadi apologet itu ada tim khusus kedokteran di mana yang ininya kita coba lihat otaknya di dalam dulu gitu. Nanti kalau apa kita ganti dengan Made in China aja lah, nggak apa-apa. Ini kan Bang Gofur kan? Lebih keren loh. Kita beli, tapi Tapi itu ya, otaknya mereka tuh kayak mungkin sebenarnya otak mereka tuh nggak ada masalah rata-rata. Cuman mungkin itu tadi ya, lemak babi itu kan terlalu kental ya. Jadi belum di unboxing kata Gofur tadi. Nah jadi memang otak mereka ini perlu dibudidayakan untuk perbandingan bagaimana bentuk otak yang nggak pernah dipakai dengan otak yang pernah dipakai. Ya memang perlu sih tim khusus untuk meneliti orang-orang Kristen ini. Iya. Otaknya tuh di mana gitu sebenarnya. Jadi Made in China sekarang bagus-bagus loh untuk gantikan di ini, setidaknya bisa ini gitu. Biar dia jangan panggil Tuhannya binatang gitu. Gabriel naik lagi nih. Gofur. Bentar dek, ini mau maghrib dek. iya nih, ya ada Bang Masian juga Pak. Bang Gabriel gimana tuh? Gimana kalau otaknya itu diganti Otak orang Kristen memang beda. Karena memang kami cara berpikir kami beda dengan cara berpikir kalian. Ya memang beda. Ya beda. Konsep artinya pun cara memahami Al-Quran dan cara memahami Alkitab, jikapun dua-duanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beda kita. Contoh. Kalau orang Islam memahami Al-Qurannya itu apa yang tertulis, ya itu dipahami begitu apa yang tertulis. Jadi Kalau sementara kalian apa yang tertulis nggak kayak gitu dipahami ya. Tertulisnya gini, enggak nih contoh nih. Begini. Ya gimana ini ceritanya ini? Udah langsung aja. Kalau Kristen itu gini teman-teman. Kalau tertulisnya Yesus berkata, kehidupan kekal hanya Jadi potong langsung marah-marah. Dia potong orang nggak boleh marah-marah. enggak, biar langsung aja. Kan kalau kami Enggak, apa yang iyalah. tertulis itu yang kami Artinya, pahami. Ketika Kalau kau tadi kan kau enggak. kepotong, Nggak langsung aja. Kan ini pengakuan nih. Kalau kami umat Islam apa yang tertulis itu yang kami pahami. Jadi Berarti terkadang kami kan kita ini normal. Tapi si Gabriel nggak, aku kasih contoh. marah korepetiko. Ya kalau kita ini ada, kita kan lagi nggak ini. Diam dulu, teman-teman, langsung aja nih. Aku suka dengan argumen ini, tapi jujur, orang Islam apa yang tertulis itu yang dipahami. Kristen apa yang ditulis itu yang nggak dipahami, yang nggak ada baru dipahami gitu loh. Iya. Itu ada bagian kelenjar dalam otak yang namanya Amigdala. Cerebral cortex ini ada amigdala. Nah kalau kita menurut Gabriel apa yang tertulis itu yang kita pahami. Kalau dia yang tidak tertulis dia pahami, yang tertulis dia nggak pahami gitu. Kalau Kita di bilang otak umumnya orang manusia itu amigdala, kalau di Oten amit-amit. Iya loh. lah Gabriel. Kasihan kesempatan kasihan. Tapi gimana? Berarti sola scriptura itu gimana ya? Sola itu hanya, escritura itu tulisan. Hanya tulisan. Berarti Bang Gabriel katanya nggak memahami tulisan. Gimana? Coba aku ulangi Gofur ya. karena dia nggak punya amigdala, amik-amik dia punya. Iya, amiknya nggak ada. Kata Gabriel, kami berbeda dengan orang Islam caranya. Berarti kan dia menunjukkan perbedaan tuh. Orang Islam apa yang tertulis itu yang dipahami. Kalau kita beda berarti si Gabriel Kristen mengakui kalau Kristen itu apa yang tertulis itu tak dipahami, yang tak tertulis itu yang dipahami. Itu perbedaan kita. Benar nggak Gabriel? Coba aku sebelum sholat maghrib nih.
pingsan. Mulai tak Merajuk. ini merajuk dia. Udahlah. Gofur ini enggak Gofur aja santai dengan dia. enggak si Gofur ini aja dia. Santai. Aku jadiin. Ada jadiin ini dulu. Apa namanya? Moderator. Moderator. Kita bahas otak aja lah bang, daripada pusing. Gofur, tolong kendalikan Mesia.org ini ya. Soalnya dia agak amit-amit. Siap, benar, siap. Dia loh yang nurunin blender Bang kemarin. Gabriel, bang. Dia loh yang nurunin blender. Gara-gara yang nurunin blender aku yang kena tuduh. Tapi memang pernyataan yang menohok sih barusan Bang Gabriel. Bang Gabriel ini Protestan atau Katolik? Bang Gabriel. Bang, aduh, ngambek dia. Tapi Bang, itu aja kan di mute lah. ya udah, kita santai aja. Protestan atau Katolik? Protestan. Ya kan Protestan kan punya dasar sekolah struktural. Itu Ya, pemahaman itu dengan apa yang tertulis. Kok pernyataan Anda memahami dengan yang tidak tertulis, gimana itu? sebentar dulu. Kasih dulu aku biarkan dulu aku sedikit agak lebih ruang. Kasih dulu aku ruang untuk ngomong. Bentar dulu ya. Aku udah sering aku berdialog, diskusi sama Komal Islam ini kan. Kesalahannya adalah apologet membawakan cara dia memahami Al-Quran, dibawakannya cara itu ke cara dia memahami Bible, sehingga berantakan, nggak jumpa. Jika kalian pakaikan cara kalian memahami Al-Quran ke cara memahami Alkitab, beranak kucing jantan, nggak jumpa-jumpa pemahaman kita ini. Nah, Di sini saya setuju nih. Di sini saya setuju. iya, saya juga setuju Bang Wesi. Nah, makanya pertanyaannya, menurut Anda, orang Islam itu memahami Bible itu dengan cara apa? Sesuai yang tertulis kan? Yang langsung dan tertulis itu, dan langsung ya itu maknanya, yang tertulis itu maknanya begitu kan, nggak Iya. malah kayak gitu kali. Kan Ya, nggak lah, begitu. terus Anda memahaminya sesuai yang tertulis atau enggak? Contoh dulu bang, contoh kasih satu ayat ya di ayat ke Enggak, coba jawab tanya dulu. lah. Gini, kalau kami memahami Bible kan dengan sesuai apa yang tertulis. Iya. Nah, kalau Bang Gabriel memahami Bible itu dengan cara sesuai dengan yang tertulis atau tidak sesuai dengan yang tertulis? Iya. Berangkat dari yang tertulis, tapi ada penjelasan yang lain lagi untuk menjelaskan itu, karena itu nggak sempurna, bukan itu tidak menjelaskan begitu detail ayat itu. Iya, menjelaskan itu dari apa yang Iya. tertulis atau dari tidak tertulis. Dari yang tertulis lah, tapi ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Nah, Jadi pusing saya. Coba ulang. Contoh nih, aku kasih aja contoh konkret lah ya. Contoh nih, ketika sebelum Yesus mati, dia berkata selesai. Sebelum Yesus mati, dia ada kata-kata yang dilontarkannya. Contoh lagi nih, Eli Eli lama sabatani. Jadi kan kalau secara terselesai, ya udah selesai. Tapi ada penjelasan di balik kata-kata itu, begitu orang Kristen. Oh, Udah iya. bulat-bulat. Oh, Iya, jadi contoh. Yesus nggak menjelaskan secara detail gitu. Maksudnya dia punya kekurangan. Iya. Ada Mungkin sedikit penjelasan lain komunikasi dianya. lagi terhadap kata-kata itu. ya udah, kalau gitu ayat sebelumnya itu kan saya paham tuh di Yohanes 19 tuh. Ayat sebelumnya kan mengatakan, lalu mereka mencucukkan bunga karang ke dalam sebuah batang hisop, lalu mencucukkannya ke mulut Yesus. Nah, di situ tertulisnya Yesus meminum bunga karang itu, lalu maka Dia Yesus tidak berkata, dia selesailah. dia tidak meminum buka karang itu. Loh, yang tertulis seperti itu setelah ia meminum itu, Bang. Salah. Itu coba lihat di Lukas dan Matius, Lukas, Markus. Gini loh. Makanya kan saya bawakan Yohanes. Bentar. Kita dia buka tidak aja. meminum bunga karang itu, tapi Benar. silakan. Sebentar. Boleh. Sabar ya, Bang ya, sabar. Jadi memahami yang tertulis, memahami
dengan cara penjelasan, tapi harus sesuai dengan apa yang tertulis kan gitu ya. Betul. Betul. Oke, bentar, Pak Yohanes. Eh, Sabar ya. Nih. Jadi gini, Ya, sebentar kekristenan dulu, ini sebentar banyak dulu. diserang. Ini Yahudi sedikit dulu sebentar. nggak apa-apa, Yahudi nggak apa-apa. Yahudi menyerang kekristenan, betul. Islam menyerang kekristenan, betul. Hindu Nggak pun nyerang. kemarin dialog, benar. Semua ini, semua agama di luar menyerang kekristenan. Kalaulah siapa agama yang benar, pastilah banyak diserang. Besi itu harus dibakar. Ya, Memang jangan kemana-mana Yahudi dulu, Bang. tidak pernah menyerang Islam itu. Iya, Bang Hindu Gabriel. nggak pernah menyerang Islam. Islam pun nggak pernah menyerang Hindu. Aduh, kenapa udah ini coba dibaca. Sesudah Boleh. Yesus meminum anggur asam itu, ini kan ada kata tertulis meminum, ini kan tertulis. Nah, pemahaman Anda meminum atau tidak meminum? Ini kan tertulisnya meminum. Ya, Pemahaman Anda, Yesus meminum anggur asam atau tidak meminum anggur asam? meminum yang tertulis Nah, dah. tadi bilang nggak meminum katanya. Di kitab Markus dan Matius nggak meminumnya. Ya kan saya angkat Yohanes. Iya, Yohanes Yohanes meminum. berkata begitu, bisa lah. Ya udah, kita lanjut ya. Ini Lanjut. adalah nubuatan dari Mazmur 22 nomor 9 kalau nggak salah. Nubuatannya itu, iya betul. Iya kan, nubuatan kan. Ya. Sabar ya. Aduh, nah gitu kan sesuai yang tertulis kan enak, Pak. Betul. Bentar. Yohanes Tapi habis ini boleh aku bertanya tentang keislaman? boleh Bang, boleh. Boleh. Tenang aja Bang. Oke, kita buka lagi ya. Yohanes 19 nomornya 28 sambil mengecek mereka loh ini apa? Oh 9 Bang. Kok 9? Sembilan belas nomornya yang ke nih Yesus mati. Sesudah minum itu ia berkata selesai, ya kan? Nah ini mana sih? Ya Allah. Aduh, bentar. Tapi dulu. Nah, nih di sini Yohanes 19:29 kata Yunani, Mazmur 69 ayat 22, sorry. Nih. Ya, nubuatan yang ada di hal ini menggenapi apa yang dinubuatkan dalam Mazmur 69:22. Berarti menggenapi nubuatan ya. Mari kita lihat. Nah, ternyata bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Berarti Yesus metong keracunan? Tidak. Loh, tertulisnya kayak gini Bang. Ini memberi aku makan racun dan meminum anggur asam. Dan ini digenapi oleh Yesus. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, maka selesailah ia. Berarti Yesus mati karena Bukan, dia mati karena penyalipan itu. loh ini nubuatan yang digenapi Yesus. Apa Kan saya Nabi baca Yesus. nubuatan itu? Oke. Apa katanya? Nubuatan itu baca lengkap dulu. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum Tapi dia nggak berkata dia meminumnya kan? Nggak berkata dia meminumnya.
Loh, tadi Yohanes 19 meminum apa enggak meminum? Di nubuatan itu kan tidak dikatakan dia meminumnya, diberikan saja. Loh, meminum, memberi minum. Gimana sih? Coba buka di Matius dan Lukas. Loh, iya, gini loh. Kalau kalau diberikan minum, oke, katakanlah Mazmur 69 nomor 22 itu belum terjadi. Maka digenapi di dalam Yang digenapi itu Yohanes. adalah diberikan anggur asam yang digenapi, bukan, tidak ada dia dikatakan di Mazmur itu dia meminum anggur asam itu. Loh, justru meminumnya saat ini, Bang. Meminumnya kan ini. Justru meminumnya kan Yesus pas saat penggenapan Yesus meminum nih. Tuh, Mana coba? sesudah Yesus meminum anggur, kan Yesus minum anggur. Nah kan, ini untuk apa? Untuk menggenapi nubuatan. Nubuatannya apa? Meminum racun. Kan selesai. Setelah minum anggur asam itu berkatalah, ya sudah selesai, game over, Bang. Iya kan? Nih perikopnya. Yesus metong. Berarti Yesus metong karena apa? Karena disalibkan. Loh, ini ini dulu. Racun itu terjemahannya itu ya, madu ya, Bang. Racun terjemahannya madu ya. Memang kalau di Yohanes, mungkin Yohanes menurut kesaksian Yohanes ya, ini kan Injil itu kan tulisan sesuai dengan kesaksian masing-masing penulisnya itu. Jadi kalau Matius itu kan kesaksian masing-masing, artinya mengapa Injil itu ada 4 penulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu agar bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, ada 4 saksi. Karena Jadi di yang Yahudi benar-benar terjadi seperti apa, Iya, Bang? Yang sebentar dulu. terjadi benar-benar seperti apa? Di kitab Yohanes dikatakan dia meminumnya, oke lah, yang tertulis itu benar, dia sesuai dengan kesaksian Yohanes ya. Tetapi di Matius, Markus, Lukas dikatakan dia tidak meminumnya. Berarti Yohanes salah. Itu ya kesaksiannya apalah, penulisan anggapan Yohanes lah dulu itu tentang peristiwa itu. Loh, bukannya yang tertulis itu adalah wahyu dari Roh Kudus, Bang. Masa sih Roh Kudusnya beda-beda? Seperti Lukas juga, dia menurut anggapan orang Yesus itu anak Yusuf. Jadi tulisan itu adalah kesaksian tentang tulisan si Lukas, kesaksian tentang Markus, kesaksian tentang Matius, itu dia. Jadi 4 kesaksian sini bisa saja sedikit banyak terjadi selisih kesaksian, selisih apa ya, pandangan terhadap peristiwa yang itu terjadi itu, begitu. Oh, bukannya murid kesayangan Yesus itu Yohanes, Bang? Iya, murid kesayangannya Yohanes sebenarnya itu. Matius Ya udah. pemungut cukai pun di situ juga nya. Ya, Matius itu ada nggak saat terjadinya penyaliban Yesus, Matius ada di lokasi nggak? Kurasa yang di lokasi Yohanesnya, di lokasi dia. Oke, saya ikutin walaupun sebenarnya Yohanes pun nggak ada. Kalau Enggak, sebentar, nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau Anda mengatakan bahwa yang ada di dalam lokasi penyaliban itu Yohanes, lalu kenapa Anda mengatakan Yohanes itu kurang tepat? Itu kan karena gimana aku bilangnya, kesaksian Yohanes itu tentang Loh, iya. peristiwa itu. Oke, Yohanes menyaksikan, betul? Jadi begini, andai pun dimasukkan ke mulutnya, dipaksakan, kan didorongnya itu, karena dia kan pada ketinggian, dipaksakanlah anggur asam itu ke mulutnya, kan dia kan berontaknya itu, artinya dia bukan meminumnya, dia macam dilecehkannya dia sama tentara Romawi itu. Jadi Kok Anda mengatakan artinya bukan meminumnya, tertulisnya Yohanes meminum kok? iya, oke lah, itu kan pendapat dia. Begitulah dia. Dianggapnya jika pun sudah menyentuh bibirnya sudah meminumnya, itu anggapan Yohanes. Nah, lalu anggapan siapa yang benar ini? Yohanes, Anda mengatakan Yohanes ada di lokasi. Jadi anggapan siapa yang benar ini? Sebenarnya bebas-bebas saja, tapi Waduh. itu
sebenarnya poin daripada penyalipan, peristiwa itu Nggak bisa benar-benar tuh. terjadi. Oh, itu menggenapi nubuatan loh Bang. Jadi Coba nubuatan saya tanya. di Coba saya nubuatan tanya. sebentar di nubuatan tidak dikatakan Yesus meminumnya, sang Mesias itu meminum anggur asam itu. Loh, meminum. Mereka Diberikan, memberi aku. Loh, memberi diberikan aku, iya. Tapi kan Loh, dia diberikan tapi tidak diminumnya. Bisa saja diberikan tapi tidak diminum. Lah justru digenapi diminum oleh Yesus, dikatakan Iya, digenapi oleh jadi, Yesus diminum. Kalaupun Di Yohanes nggak apa-apa 19 gimana itu. sih? Itu nggak terjadi selisih pendapat antara Yohanes, Markus, dan Matius, Lukas. Satu Yohanes berkata Yesus setelah meminumnya, tetapi Lukas mengatakan dia diberi anggur seasam tapi dia tidak meminumnya. Markus berkata dia diberi anggur asam tapi tidak meminumnya. Matius pun berkata demikian, tidak meminumnya. Tapi nggak jadi masalah sama kami. Nah, bukan masalah jadi masalah atau enggak. Kalau masalah keimanan Anda itu ya terserah. Cuman kan Iya. kita balik lagi dengan dasarnya dasar diskusinya kan pemahaman itu sesuai yang tertulis atau enggak sesuai dengan yang tertulis kan itu Bang dasarnya. Betul. Bang. Makanya aku katakan Bukan dasarnya itu. yang tertulis itu pun, makanya dikatakan yang tertulis itu pun perlu penjelasan lebih lanjut, nggak langsung ditelan begitu-begitu. Oke, kalau di situ dikatakan meminum, apakah penjelasannya bisa jadi tidak meminum? Bisa jadi tidak meminum. Mata. Kalau semisal Bang Gabriel itu ada sebuah cerita Bang Gabriel itu dilahirkan. Apakah tiba-tiba bisa pemahamannya Bang Gabriel tidak dilahirkan? Maka dibanding lagi dengan kesaksian ke Injil sinoptik yang itu yang Waduh. 3-3 lagi itu. Jadi Anda lebih percaya Injil yang lain, gospel yang lain dibandingkan Jadi Yohanes itu? begini, memang di Gospel Yohanes dikatakan setelah meminumnya, tetapi di 3 Gospel lain dikatakan dia tidak meminumnya. Iya, lalu Anda membawa pemahaman dari orang-orang yang tidak ada di saat penyaliban Yesus itu. Lebih percaya orang-orang itu. Aku ya percaya ya bisa dikatakan percaya bisa, kalau ada orang yang percaya dia meminumnya pun nggak masalah. Yang benar yang mana ini? Ini lanjutlah, udah muter-muter. Nggak masalah. Contoh nih, ada yang percaya dia meminumnya, ya nggak ada masalah. Aku memilih percaya pada kesaksian Matius, Markus, Lukas, tergantung kesaksian siapa yang kau percaya. Bang, kan sekali lagi yang kita bahas itu bukan tentang dasar keimanan, tapi kita berusaha jujur dengan apa yang tertulis. Apakah pemahamannya itu sesuai dengan yang tertulis atau tidak sesuai dengan yang tertulis? Itu poinnya, bukan poinnya keimanan. Kalau poin keimanan, Anda mau nyembah pohon kurma pun nggak masalah. Nggak masalah, betul. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah yang tertulis itu dipahami sesuai dengan yang tertulis. Atau dipahami dengan tidak tertulis gitu. Iya, gini, ada suatu peristiwa ya tentang anggur asam yang diminum atau yang tidak diminum, kan begitu. Kan ada satu peristiwa, kita perkerucut lah tentang peristiwa meminum anggur asam ini, apakah Yesus meminumnya atau tidak meminumnya. Di satu gospel Yohanes dikatakan setelah meminum Yohanes anggaplah dulu mengatakan Yesus meminum itu anggur asam itu, tetapi Matius berkata dia tidak meminumnya, Lukas berkata dia tidak meminumnya, Markus berkata dia tidak meminumnya. Lalu ditanya sama aku, kau percaya yang mana? Kan aku jadi memilih, aku percaya pada tiga yang itu. Ya udahlah, ya lanjut nih. Aku sekarang nanya lah. Oh, tanya silahkan lah. Yang penting udah dapat poinnya teman-teman ya. Iya. Tanya bang. Oke, aku mau tanya bang. Abang pernah dengar, kan kita tahu ya cerita Isra Mi'raj ini bang. Pada cerita Isra Mi'raj, abang nanti bisa benarkan atau abangnya bisa saja aku keliru. Pada hadis riwayat Muslim, aku lupa nomornya itu. Jangan gitu bang. Kalau bertanya berdasarkan data harus jelas datanya dulu. Kalau mau bertanya, tapi kalau mau bertanya berdasarkan apa yang ada tertulis, maka
tunjukkan dulu tertulisnya di mana. Itu namanya diskusi, Bang. Sama kayak saya tadi. Nah, tertulisnya nih di dalam Yohanes 19 nomor 30 tertulisnya Yesus meminum. Maka penjelasan Anda gimana? Kan gitu. Nah, sekarang Anda bertanya tentang data, maka silakan tunjukkan datanya dulu biar fair. Gitu Bang Gabriel. Gimana datanya? Baru nanti kita bahas, gitu loh. Kalau cuman pertanyaannya siapa Tuhanmu, kita langsung bisa jawab, Bang. Tapi kalau pertanyaan itu berdasarkan keluar pertanyaan dari sebuah data, maka harus tunjukkan datanya. Aduh. Benarkah pada saat diperjalankan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Masjid Aqsa dan ke Sidratul Muntaha pada malam hari? Betul. Pada saat peristiwa itu Nabi Muhammad berada di rumah siapa? Nabi Muhammad berada di rumah siapa? Nabi Muhammad berada di rumahnya, Bang. Apakah Nabi Muhammad ada dia di rumah Ummu Hani, benarkah itu? Apa itu? Ya makanya kalau Anda mau berbicara data, silakan tunjukkan datanya. Enggak, gitu Bang, loh. jawab aja benar atau tidak, Bang, di rumah istrinya dia atau di rumah Ummu Hani? Loh, saya belum tahu benar atau tidaknya. Saya belum tahu benar atau tidaknya kalau saya tidak membaca datanya. Nggak mungkin Abang sudah cendekiawan nggak tahu dia di rumah siapa. Bukan gitu, maksudnya kalau Anda mempunyai dasar perbandingan, silahkan datanya dulu gitu loh. Abang, kita rileks aja. Bukankah aku menjawab Abang dengan rileks dan apa adanya? Iya kan saya rileks, Bang, cuman kan Anda aku tanya dulu, Abang, mempunyai pertanyaan. Sama siapakah Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj? Ya sendirilah, Bang. Gimana dia tidak bersama istrinya? Apakah dia bersama Ummu Hani? Loh, siapa kok? Ya Nabi Muhammad sendirilah, Bang. Isra Mi'raj masa ngajak-ngajak kayak wisata aja, ngajak-ngajak. Kan Ummu Hani tidak ikut. Di rumah siapa dia? Loh, kalau di rumah siapa saya udah jawab. Di rumah siapa? Nabi Muhammad. Abang nggak diskusi apa adanya. Apakah dia bersama Aisyah malam itu? Dia lu gimana sih, Bang? Gimana sih Anda itu bertanya? Saya saksinya jawab. Siapakah saksi malam itu dia diperjalankan? Bentar. Yang Anda tanyakan itu tentang saksi atau Nabi Muhammad di mana? Yang benar dulu bertanya, Bang. Jadi aku pernah pertanyaannya apa? Bang, gimana sih? Aku ada baca. Kok lari, tiba-tiba lari. Pertanyaannya tiba-tiba lari. Kenapa abang malu? Apa? Jawab aja padanya. Loh kan saya sudah jawab, Bang. Karena aku pernah ada baca bahwa dia pada saat itu bukanlah bersama istrinya atau salah tulisan itu dah. Dia bersama Ummu Hani katanya, entah salah atau benar, nanti benarkan aja ya. Kan begitu. Benar atau tidak, Bang? Apanya? Dia bersama di rumah Ummu Hani. Lo justru kalau Anda bertanya benar atau enggak, maka saya harus tahu datanya dulu. Pernyataan Anda ini diambil dari mana untuk saya bisa menjelaskan. Enggak usah lanjut lagi diskusinya, Bang. Abang ada yang macam abang takut menjawab. Lo kok takut? Bukan gitu. Anda bertanya, kalau saya udah jawab. Lihatlah kami orang Kristen, Bang, betapa tidak takutnya menjawab. Aku heran sama kau. Gimana sih? Aku heran gini loh. Kau kan yang menjawab Gofur, tapi ketika orang menjawab, kau kan nggak terima. Kalau kami nggak terima jawaban Kristen, kami tunjukkan mana yang benarnya, bantahannya itu ada gitu loh. Tapi kalau kau tidak ada bantahannya, nggak gini loh, gini ya, kan yang bertanya kan kau.
Kan ini Ya. kan polemik darimu. Kau bilang gini, Nabi Muhammad menginap di rumah Ummu Hani. Kau bicara tentang orang yang tidak pernah berbohong, otaknya nggak mesum. Kalau memang dia pernah berbuat mesum dan bahkan itu sesuatu yang melanggar, bukan kau orang pertama yang membahas ini. Orang Syiah, kemudian orang-orang yang membenci Nabi Muhammad di zaman itu. Nah, jadi polemik itu dikatakan polemik ketika ada indikator atau ada hal-hal yang menguatkan bahwa itu polemik. Contoh, kitabmu tentang Yesus, ya, tentang Maria dan si apa namanya suaminya itu polemik loh. Kenapa begitu? Kenapa orang mengatakan kalau dia masih virgin? Kan dia suami istri. Kalau dia skidi papap itu memang ada yang ngintip. Maka itu baru adalah akal gitu loh. Polemik namanya. Bukan. Tapi sebentar, Begini, aku belum selesai. Nah, Kan kalau Nabi Muhammad pertanyaanku nggak dijawab, jangan aja jadi ke Yesus lagi. pertanyaan ini nggak loh, dijawab gimana ini sih? kan orang Islam. Mana mungkin kami menjawab seperti yang kau mau gitu loh. Kami ini kan menjawab seperti yang kami mau. Masa kau pengen kami menjawab, iya Nabi kami melanggar syariat, dia di rumah Ummu Hani. Tidak, bukan itu. Ya makanya dia kan aku menjelaskan dulu. Jadi di dalam Islam yang disebut dengan masalah itu ada dulu masalahnya. Nah, peristiwa Nabi Muhammad menginap di rumah Ummu Hani misalkannya. Coba kau tunjukkan kepada kami satu literatur dari orang di Jazirah Arab itu, baik dari musuh Nabi ataupun dari sahabat Nabi, yang ketika Rasulullah bercerita dia nginap di rumah Ummu Hani itu terkaget atau bahkan bertanya, kok bisa Rasul kamu tidur di rumah Ummu Hani, dia kan janda. Nah, kalau tidak polemik pada waktu itu, berarti tidak polemik karena Nabi kami diketahui sebagai orang yang benar. Tapi perlu kau pertanyakan, Tuhan kau berciuman kakinya dengan lonte itu kayak mana gitu loh. Itu baru biadab kalau kami, kalau aku. Karena kalau aku, laki-laki normal punya penis birahian gitu ya, otaknya pasti normal lah gitu, dicium sama lonte kakinya. Buat aku tuh nggak mungkin dia nggak birahi gitu loh. Tapi Nabi Muhammad itu tidak pernah kurang ajar sama Ummu Hani. Nah, terus Martin Luther mengatakan Tuhanmu pernah berzina 3 kali. Artinya dari pihak kalian sendiri mengakui bahwa dia pernah melakukan hubungan seksual gitu loh, yang terlarang dari pihak kalian. Nah, ada nggak peristiwa Nabi Muhammad menginap di rumah Ummu Hani ini menjadi polemik di internal Islam ataupun di luar? Kalau tidak ada berarti otakmu yang mesum menuduh Nabi Muhammad itu melanggar syariat. Kalau memang melanggar syariat, tunjukkan ayat Al-Qur'annya yang melarang gitu loh. Ini baru polemik. Tapi kalau polemik dari otakmu saja, itu bukan polemik lah. Polemik akademik itu sesuatu yang memang secara akademik punya indikator-indikator bahwa itu masalah. Ini masalah nih. Aku tuh nggak habis pikir loh, kalian yang punya Tuhan, yang konon katanya tidak birahian pada perempuan, kondisi psikologis Yesus nampak kali loh, dia tuh temperamen loh. Orang temperamen itu sejalan dengan dengan masalah seksual loh, artinya dia punya hormon. Dia dicium sama lonte loh kakinya loh, nggak masalah bagi kalian. Tapi ketika Nabi Muhammad menginap misalnya di rumah Ummu Hani, kau tengoklah, saudaraku nginap di rumahku, apa iya misalnya satu kamar dia, atau itu buktikan itu. Ternyata di dalam sebuah riwayat hadis mereka satu ruangan berdua saja. Dan Ummu Hani di situ di dalam kamar berdua-duaan. Rumah orang Arab itu kan kau tengok, kau mungkin belum pernah. Rumah orang Arab itu kan besar, kamarnya kecil-kecil, ruang tamunya besar. Kalaupun beliau ke rumah misalnya, beliau Nabi, orang yang terjaga ininya, orang yang terjaga akhlaknya. Jadi begitu loh Gabriel. Kalau kau mau menuduh, lah. Kalau kutuduh. Itu mengenai apa namanya yang dituduh Yesus sama petinggi Kristen itu berzina itu Martin Luther. Iya, Martin Luther. Itu tembak dalam apa pakai kondom? Bang, maksudnya gini loh Bang, aku ngajarin si Gabriel kalau nyerang Islam itu pakai data ilmiah gitu. Itu kan pakai pikiran sendiri. Petinggi itu Martin Luther itu petingginya Gabriel kan? Reformator gereja Mantap, Protestan. Enggak, jadi gini, kita ini di sini kan berusaha untuk edukasi. Kalau hanya berdasarkan ketidaksukaan, tidak ada satupun literatur yang betul-betul sahih yang menunjukkan Nabi Muhammad tuh cabul otaknya gitu loh. Kalau Yesus ada yang mengatakan dia berzina.
Martin Luther. Terus ada perbuatan dia yang itu di luar nurul loh, dicium sama pesundal itu. Aku nggak ngerti loh, kok bisa-bisanya kalian menganggap Tuhan kakinya dicium pesundal tuh hal normal gitu loh. Dari mana kalian tahu kalau dia cuma mencium bagian kaki, bukan disepong juga? Kenapa kalian nggak terbayang? Jangan-jangan dari sepong itu barangnya. Tadi juga dikasih makan racun, dia bilang mado. Jadi lagunya Makanya. racun mado. Nah, kalau aku tuh orangnya ngomong terang-terangan ya teman-teman ya. Kalau kita sudah mulai berspekulasi kan si Gabriel ini berpikir gini, kan itu melanggar syariat. Syariat apa yang dia Rasulullah? Oh dia kan seorang nabi. Ya waktu mereka di rumah orang Arab itu kan rumah besar, kamar kecil-kecil, rumahnya besar. Kalau mereka dalam satu rumah tapi tidak dalam satu ruangan yang sama terus mereka tidak berdua-duaan, apa masalah? Andai pun Nabi Muhammad SAW berdua-duaan misalnya, tunjukkan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Nabi telah berbuat sesuatu yang nista. Satu orang saja cukup itu menjadi alasan untuk berpolemik. Gitu loh. Kalau aku bisa aku tunjukkan, bagiku ada laki-laki ganteng, tampan, dicium kakinya sama pesundal loh. Ingat ya, yang mencium ini perempuan lonteng loh. Perempuan ini adalah perempuan yang sudah terbiasa berhubungan seksual gratisan. Nah, aku bisa bertanya gitu, dari mana kalian bisa menanggapi ini? Kok Tuhan kalian yang kudus itu kakinya dicium sama perempuan sundal? Pertanyaanku, yakin kalian cuman kakinya aja, nggak sampai ke pahanya dan sampai ke bijinya dipegang-pegang sama pesundal itu? Geli. Kan bertanya aku jadinya, itu baru namanya menyerang. Ini aku ngajarin si Gabriel menyerang aja gitu loh. Nah, sekarang kalau kau bertanya tentang nabiku, kira-kira mungkin nggak Ummu Hani berbuat mesum dengan Nabi Muhammad? Coba potensi apa? Pernah nggak Ummu Hani berdua-duaan dengan Rasulullah pegang-pegangan? Kalau Yesus bisa, kenapa? Pernah berdua-duaan sama lonte, dicium lagi kakinya. Probabilitasnya bisa dicium yang lainnya gitu loh. Kakinya aja pernah dicium. Nah, Ummu Hani sama Rasulullah bagaimana? Akhlak keduanya kayak mana? Kalian udah terbukti orang akhlaknya mulia. Seandainya orang akhlaknya mulia ini berada di suatu tempat, orang yang tahu dia kemuliaan mulia akan tidak langsung percaya kalau dia tertuduh berbuat mesum. Tapi kalau ada orang yang udah dicium sama lonte kakinya, tiba-tiba dia ini percaya orang itu. Orang kakinya aja dicium. Gini loh Bang Mesia, saya tanya nih, abang duduk dekat pesundal, dicium kaki abang sama pesundal itu, percaya nggak aku kira-kira cuman kaki abang aja dicium? Rohaninya juga masuk full. Iya nggak percaya aku cuman kaki abang aja dicium. Jangan-jangan biji abang pun tadi gigit sama dia. Tapi diceritain keluar cuman kaki doang. Makanya ini, ayolah, kita ini udah dewasa loh, diskusi ini ilmiah. Kalau hanya untuk menyerang dan exit dari serangan itu tidak ilmiah, hentikan memaksakan diri gitu loh. Dan apalagi itu bukan polemik di antara internal Islam atau di eksternal Islam gitu. Atau coba tunjukkan. Itu ajarin sih Bang Gabriel itu ambil dari yang kayak petinggi Protestan, abang petinggi. Nah kalau kita yang kan memang bisa. Itu keren itu Bang. Kalau kita bisa nuduh gitu Bang Mesia, pertama Yesus itu temannya pesundal. Dia sering berdua lah, orang di makam aja waktu dia bertemu itu sama kawan-kawan di sini yang suka pedang sama pedang, mereka bilangin Yesus itu suka laki-laki loh. Itu namanya pendeta Great Santo Mary. Dia bilang hombreng. Memang Yesus dibilang hombreng sama pendeta Great Santo Mary. Ini ada datanya nih ya. Karena ini Tuhan mungkin karena Tuhan fungsi depan belakang kayaknya. Nih, aku bukakan, aku udah. Oh ya silakan Grove. Jadi Tuhan kan punya kelebihan tuh. Jadi depan belakang fungsi. Ayo lanjut. Itu spekulasi Bang Mesia, nggak boleh. Pakai data aja kita Bang Mesia. Ya, makanya tadi aku cuman pancing aja Bang Gabriel itu, coba bisa menunjukkan data enggak? Kalau ada data, karena pertanyaan dari data maka kita jawab juga gitu loh. Tapi kalau nggak ada data enggak ngapain kita tanggapin, ngapain kita jawab gitu. Berbicara tentang Yesus pada konferensi First Modern Judgment di Oxford ya 1967, Canon Hug Montefiore, pendeta Great St. Mary. Kalian ini menang berapologet hanya karena kalian pegang mic.
nggak Saya nggak dewasa, pegang. nggak memberikan Saya nggak peluang. pegang. Nggak ada tadi kami kan suruh kau bicara, cuman ku ajarin kau jangan kayak gitu. Kok merasa Beberapa kali tersakiti? aku menyampaikan maksudku nggak pernah kesampaian. Terus Ini dalam saya bulan. kasih contoh, Mas. Nanti Artinya- kita tetap jawab, Bang Gabriel, yang sabar. berkualitas itu memberikan ruang lebih Gini loh. banyak bagi lawannya. No, kan Ah, Anda merasa tersakiti bertanya. kau. Sudah kita jawab, tapi kalau Anda mau Coba membantah lihat atau gaya mau Edis membantah, TV itu, dia nggak pernah dia mendesak-desak. Tuh, Pergilah ke gimana tempat sih? Edis. Pergilah ke sana. Jadi dia nggak pengecut. Dia nggak. Kalau Dia- nggak dia- pengecut, lanjut kalau dulu, nggak pengecut, kenapa dia lari ke Amerika? Hantu, kalau si Edis nggak pengecut, Bukan. ngapain dia lari ke Amerika? Banyak kali cerita Gaya kamu. berdiskusi. Nggak malu kau ngomong barusan Edis nggak Kuncinya pengecut. lebih soft. Mana pernah dia diskusi? Dia cuma bertanya. Banyak kali cerita kau. Mana Wah, pernah dia memang diskusi? no, Diskusi itu iya. tanya jawab. Di sini saya dukung Gabriel loh ya. Gabriel benar loh. Yesus punya Tuhan, Yesus disalib sama iblis. Keren Bang Gabriel. Lanjut. Saya dukung Pendekatan kamu. diskusi clear. Pendekatan diskusinya Edis itu pendekatan berdiskusi ular kan beludak. pengecut. Diam dulu. Kok pengecut? Yang pengecut itu Edis. Pernah nggak Edis berani dua arah sama aku? Nggak pernah. Dia cuma bertanya aja. Kau kalau udah bonyok kayak gini nih Kristen nih, masa playing victim turun habis itu. Kayak gitu tuh Kristen tuh. Kalau udah ketampar sama narasi langsung turun nangis mencret. Itu kalau mau menuduh itu pakai data gitu loh. Nah, Ummu Hani, Rasulullah menginap di rumah Ummu Hani. Pertama itu sepupunya. Itu kan perempuan yang pernah dilamar dia dan ditolak. Iya. Terus mungkin nggak mereka bermaksiat sementara Ummu Hani beberapa kali menolak Rasulullah. Pernah tidak terdengar perkara bahwa Rasulullah melakukan aksi-aksi yang tidak pantas kepada Ummu Hani? Nggak ada. Berarti otakmu yang kotor karena kau mau menggiring opini Nabi Muhammad itu di rumah sama Ummu Hani. Berarti ada sesuatu. Tuhan, kau dicium lonte kakinya. Ya, Tuhan dulu dicium sama lonte. Iya, itu baru kami aneh tuh. Kok ada gitu laki-laki satu kamar dengan lontong dicium-cium kakinya? Bisa aku curiga. Jangan-jangan bukan cuman kaki yang dicium, bijinya pun digigit jangan-jangan. Bisa aku berpikir begitu loh, karena ada pendekatan secara seksual di situ. Katanya kakinya. Mana kita tahu kan sampai ke atas. Tapi kalau Ummu Hani sama Rasulullah apa tindakannya mereka lakukan ya, sehingga mencurigakan gitu loh. Kan gitu ku aja bicara. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.